gitu, ditanam. Jadinya karena mereka ilmunya tinggi kan bisa bisa komunikasi sama makhluk gaib. Jadi diperintah jin untuk menjaga harta itu sampai ini buat anak cucunya nanti gitu kan. Nah, kebetulan Pak Karno ini orang yang ibaratnya lurus lah gitu. Jadi Pak Karno dititipin, tapi Pak Karno menolak karena resikonya. Ditolak sama Pak Karno karena resiko. Iya sih ya. Resikonya nanti keturunannya ini yang akan kuasain hartanya Pak Karno. Gitu. Jadi hartanya itu dijaga lagi sama jin-jinnya. Jadi siapapun yang ngaku-ngaku dibilang orang amanah, yang dititipin hartanya Pak Karno, buat saya itu bullshit, bohong. Kalau emang dia ngerasa orang titipan dari Pak Karno, buktiin. Karena saya dari tahun 2006 sampai 2016 itu ikut acara-acara kayak begituan. Ketemu sama orang-orang yang ngaku-ngaku orang amanah. Diajak sono sini buat tarik-tarik uang, tarik emas, itu nggak ada yang berani. Iya sih, itu semuanya palsu ya. Oke ya, Iya. kita belajar lagi mengenai, kita tinggalkanlah tentang harta manah, nanti banyak orang yang berambisi sehingga malah harta yang ada itu hilang, itu banyak seperti itu. Jadi menurut saya itu jangan. Nggak ada yang bisa. Kalau ada yang mau angkat, itu harus bisa ngalahin jin. Ada sebenarnya harta-harta itu ada terpendam, tapi kan jinnya ini yang jaga, harus bisa ngalahin jinnya dulu. Kalau 1 rupiah menit ya mampu lah pasti ya mengalahkan jinnya. Kalau yang asli itu. Ya mungkin, tapi kan dia itu kalau menurut saya nggak nafsu sama ke situ. Untuk apa sih gitu? Iya. Karena resikonya gini, kalau buat saya harta amanah itu bisa diambil, tapi resikonya dunia akhirat gitu. Apakah bisa dijalanin? Karena harta amanah ini bukan buat orang miskin, Mas. Tujuannya bukan buat orang miskin, tapi untuk orang fakir. Fakir miskin. Fakir itu kan yang lemah imannya, bukan lemah hartanya. Yang lemah imannya. Jadi kalau harta amanah ini sampai bisa diangkat, uangnya ini nggak diberikan ke orang-orang miskin, dibagi-bagikan, bukan. Justru orang yang lemah imannya ini dididik supaya lebih kuat lagi imannya. Ibaratnya gini, tadinya yang non muslim dia mau masuk Islam tapi tidak dikasih uang, disodorin ustadz gitu, sampai betul-betul dia meyakini agama Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ustadznya yang dibayar, bukan orang yang belajar itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau salah jalan ya orang yang memberikan uangnya ini tanggung dosa. Oke, ya udah, kita jangan bahas harta amanah ya dulu, udah itu buat ini aja. Oke, kita mau menanyakan ini, untuk mengenal jati diri itu seperti apa sih sebenarnya, supaya kita sebelum mengenal orang itu kita mampu mengenal jati diri kita sendiri. Bagaimana yang disebutkan Pak? Dari sholat. Gimana? Dari sholat. Belajar sholat. Itu yang agama Muslim. Kalau non Muslim itu seperti apa ini? Karena spiritual ini di Nusantara tentunya berbeda ya. Maksudnya agama-agama itu kan berbeda tuh. Jadi kalau di luar Islam saya kurang tahu ya Mas ya. Soalnya saya gini, teman saya banyak yang selain Islam. Tapi saya nggak pernah ngebahas masalah agama mereka. Gitu. Jadi ya keimanan mereka seperti itu ya sudah gitu. Selama mereka itu tidak merugikan saya, ya udah nggak masalah. Kan karena agama itu kan hak asasi manusia. Jadi dengan kita menjalankan sholat kalau itu
Kalau dari Islam, TV. pelajari sholat. Kita bisa gimana ya? Kalau kita tahu, kita paham sholatnya kita sendiri, kita bisa menilai diri kita seperti apa. Kita bisa menilai orang lain itu seperti apa. Itu dari sholat. Oke, itu ya. Itu ya jawabannya untuk para sahabat semuanya. Dari Kang Bas, kula nyimak dari Nur Barokah, betul Ibu semangat, mantap ini Ibu ya. Dari Aris, kalau menurut saya harta amanah itu adalah ilmu warisan dari leluhur. Kang harus kita jaga, betul sekali juga semuanya betul nih, betul ikut kat Ibu. Dari Nur Barokah semangat, oke Bu. Dari Bohwis, dari Hastik, dari Jato, dari Semar, Elang Semar ya. Kalau Mas itu muncul menyingkirlah kalau mau selamat. Dari Alif ya ya pun insya Allah habis bisa belajar. Oke. Dari Joy Mikael, dari zaman ini yang selamat hanyalah yang dalam kolbunya selalu memanggil nama Tuhannya, itu betul mirip ya. Dari Taizu, Min tanya Tuhan ada di mana? Nih, ini ada pertanyaan ya Bu ya dari Taizu. Ini ada orang Jepang aja. Tuhan itu ada di mana? Ada di hati manusia. Ya, itu Bukan Tuhan ada di langit. Ada di hati manusia. Kalau kita percaya kepada Allah, hati kita yakin kepada Allah, disitulah Allah berada. Karena gini, kalau orang sholat itu kan nggak ngerti maksud tujuannya sholat itu untuk apa, kenapa kita harus sholat. Sebenarnya itu kalau kita sholat itu berjumpanya kita sama Allah secara langsung. Coba sampai kalau kita sholat itu nikmatin gitu, enak banget gitu. Jadi kayak kangen sama Allah. Itu apa yang itu kan sebenarnya komunikasinya kita sama Allah dalam bacaan sholat. Komunikasinya kita kepada Allah. Itu kesempatan kita di dunia bertemu dengan Allah itu melalui sholat. Dan di akhirat kita nggak akan pernah bertemu dengan Allah. Kita nggak akan pernah melihat wujudnya Allah itu seperti apa. Di akhirat. Kita bisa ketemu sama Allah cuma di dunia melalui sholat. Coba baca doa istiqamah. Di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh ya. Itu jadi untuk mengetahui Tuhan ada di mana itu ada di hati dengan berkomunikasi di iman iya dalam sholat. Jadi pelajari. Ini ada tambahan dari untuk Joy Mikael. Jika ingin mengenal Tuhan ada di hati, maka jangan jadikan hatimu rumah setan, rumah korin, rumah iblis dan lain-lain. Jadilah rumah Allah. Subhanallah nih, ini mantap banget nih, mantap nih. Mantap Ibu nih dari Nur Barokah, dari Nadia, harta amanah itu SPI, siap. Harta amanah. Dari Kakang Prabu udah suruh. Ya, nih kalau telinga berbunyi itu apa tiba-tiba nging gitu itu. Itu pertanda apa itu, Bu? Kalau kata orang kan ada yang ngomongin, tapi ngomong baik apa enggaknya kurang tahu saya. Salah ya. Nih, jangan-jangan netizen nih yang lagi ngomongin saya nih. Yang mana Mas? Nah, joganya belum nih. Nanti kita ada aura-aura lagi nih. Ini aura yang paling bagus siapa nih? Ibu merasakan apakah dengan seluruh penonton Padepokan Laukajaya ini, adakah aura yang besar ataukah negatif atau positif? Bagaimana rasa ibu itu?
Ini bukan masalah penglihatan, tapi dengan hati, rasa. Standar aja sih saya. Semuanya standar. Iya, soalnya gini, kalau saya orangnya prinsip saya gini sih, orang mau bicara apa itu urusan masing-masing. Urusannya dirinya sendiri sama Allah, udah. Jadi karena gini, yang saya tahu di surat Al-Fatihah itu yang sirotol mustaqim itu kan sirot itu artinya lisan, lisannya kita. Sirotol mustaqim, lisan yang lurus, lisan yang baik. Jika lisan kita baik, akan baik pula ke diri kita sendiri. Kalau lisan kita buruk, akan buruk pula dampaknya ke diri kita sendiri. Itu ya. Oke. Itu ya, kita lagi nih. Ini banyak. Jadi semua yang penonton ini menurut Ibu standar ini ya. Karena saya kan nggak baca komen-komennya, ini mas tulisannya terlalu kecil. Mata Enggak, saya udah. rasanya. Maksudnya rasa penonton ini auranya seperti apa ini? Kalau saya nggak ini apa namanya? Kalau saya ngelihat, kalau mau menilai orang itu harus fokus satu titik. Karena ini kan tulisan banyak, gambar banyak, jadi blank. Jadi kalau gitu. menilai orang itu satu, tek, oh dia orangnya kayak gini. Blank ya. Karena ini kan saya di los gitu, nggak gimana, nggak saya fokusin. Oke, ini ada pertanyaan dari Dede Klasmana. Maaf, mau tanya, neraka dan surga itu adanya di mana? Tolong dijabarkan untuk narasumber, silahkan. Kalau setahu saya, kalau di neraka itu ada di mana saya nggak tahu, karena waktu itu saya pernah pengalaman pribadi saya itu ditunjukin neraka itu tujuh tumpukan, ya, 7 tumpukan, dan satu tumpukan ini berlapis-lapis tipis banget gitu. Jadi waktu itu saya pernah ditanya gini, coba lihat itu di sebelah kirimu apa, dia bilang. Saya bilang itu cuma tumpukan kayu. Saya bilang bukan, itu bukan tumpukan kayu, itu adalah nerakamu, nerakanya manusia. Terus tiap tumpukan itu ada berapa lapis? Saya bilang saya nggak bisa menghitungnya karena terlalu tipis dan terlalu banyak. Lalu dia bilang itulah dosanya manusia. Sekecil apapun Allah tahu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dan yang mengadili manusia di akhirat itu bukannya Allah, tapi Al-Quran. Jadinya kita nggak bisa sembarangan. Sekarang gini mas,